Jumpa lagi di Ruang Bacerita. Ya, Ruang Bacerita kita kali ini ya, kita akan ngobrol dengan pelatih sepak bola Persma. Oke, Bung Oji, sehat ini Bung Oji? Sehat. Sehat ya. Ya. Kelihatan muda terus ini Bung Oji. Ya dijaga kan, biar awet muda terus kayak Om ini. Oke, Bung Oji, tadinya ya. Siap. Banyak orang berpikir bahwa Bang Oji diragukan untuk menangani Persma, karena biar bagaimanapun Persma sudah punya nama besar dulu. Jadi Bang Oji belum familiar lah, belum terkenal, belum ada orang-orang Manado atau pengamat-pengamat sepak bola yang meragukan apakah Bang Oji, namanya dulu dong, namanya dulu. Panggilan itu Oji? Iya, panggilan Oji. Nah, Oji. Ya. Namanya yang sebenarnya siapa? Namanya Feriandes Rozialta. Oh, Feriandes Rozialta. Oh, Feriandes Rodiansa. Rozialta. Iya. Oh, gitu. Makanya agak susah jadi. Iya, Oji ya. agak susah menyebut namanya pelatih Persma ini. Jadi supaya gampang panggil Oji. Oke, balik lagi ya, Bang Oji. Tadinya kehadiran Anda sangat amat diragukan. Ya, termasuk saya. Siap. Termasuk saya. Bisa nggak Persma ini mau dibangkitkan? Walaupun ini sekarang posisi ada di Liga 4 ya, Bang Oji. Ya, Liga 4. Ada banyak, seperti saya katakan tadi, ada banyak yang meragukan Bang Oji bisa menangani Persma ini untuk bisa berkelanjutan. Siap. Untuk dia bisa ada di posisi yang kita inginkan. Ya, yang pertama mungkin di posisi Liga 3 ya, posisi Liga 3 apakah lolos. Sekarang ini kan Liga 4. Ya. Ini mau ke Liga 3. Sekarang ke tadi sudah lolos Liga 4 Rayon Sulawesi Utara, Rayon Sulawesi Utara. Sekarang mau ke Liga 4 nasional. Siap. Bagaimana Bang Oji bisa membuat pemain-pemain ini bisa kompak, dan pada akhirnya Bang Oji menjawab bahwa Bang Oji bisa. Siap. Karena sudah menjuarai Piala Gubernur sekalian Liga 4 Sulawesi Utara. Ya. Apa kiat-kiatnya Bang Oji? Ya, yang pertama benar Om ya, saya paham lah pertama kali ditawarin di sini, dan saya paham akan menghadapi situasi seperti ini ya kan, karena secara basic saya bukan mantan pemain profesional, kan, dan secara di dunia kepelatihan pun orang belum mengenal lah, ya kan, secara luas orang belum mengenal, tapi ya kita kan punya pengalaman. Saya punya pengalaman dulu di Tiga Naga. Ya, dulu awalnya itu cuma akademi, ya, akademi sepak bola di Pekanbaru Riau. Dan jalan beberapa tahun yang pemilik mau tampil di Liga. Dan akhirnya tampil di Liga 3 dan kita berhasil promosi ke Liga 2. Nah, di situ ada pengalaman kalau kita gimana merasakan kejamnya Liga 3 itu. Waktu itu kan Liga 3 belum ada Liga 4. Ya, atmosfernya ya. Kejamnya Liga 3, kita promosi waktu itu dan lanjut ke Liga 2. Saya tetap dipercaya memimpin sama di Liga 2. Iya, manajemen Tiga Naga. Cuman waktu itu lagi Covid dan jumlah pertandingan sedikit. Itu kita cuman 10 pertandingan ya, Liga 2 10 pertandingan, dan memang kita gagal di situ. Gagal ya. Dan dari Liga 3 ke Liga 2 kita tidak banyak berubah pemain karena pemilik manajemen percaya dengan pemain yang ada, pemain-pemain muda. Ya, kalau di Liga 2 kan sebenarnya kan udah nggak ada batas usia kan. Liga 2 itu. Tapi kita tetap mainkan pemain-pemain yang muda itu. Yang ada gitu, yang ada. Iya, yang ada. Karena tujuannya memang dari awal ingin menjadikan anak-anak itu jadi pemain sepak bola profesional. Dan terbukti sekarang banyak pemain-pemain dari kita yang masih eksis di Liga 1 dan Liga 2.
direkrut sama Ya, setelah kita gagal, pemain udah direkrut karena mereka masih muda, punya prospek cerah. Ya itu ya saya paham, datang ke sini, saya bawa pengalaman itu, bagaimana caranya mengatur pemain muda, ya men-treat pemain-pemain muda, bagaimana caranya men-treat pemain senior, dan bagaimana caranya men-treat pemain senior yang punya nama besar. Ya, karena kita nggak bisa menyamakan perlakuan ke semua. Iya. Ya, karena pasti berbeda. Pemain muda, pemain senior lokal, sama senior yang punya nama besar itu pasti beda-beda. Dan akan susah menyatukannya kalau kita melakukan hal yang sama ke semua pemain. Nah, itu yang pengalaman itu yang saya coba terapkan di sini, ya di Persma. Kita lihat pemain-pemainnya, kita lihat pemain-pemain yang mungkin banyak orang yang kayak ya meragukan atau memberikan kritik, kenapa bukan pemain ini, ya kan? Kenapa yang ini, kenapa anak ini bagus, ya kan? Nah di sini pemilihan pemain saya berdasarkan permainan apa nih yang saya mau terapkan. Ya, saya mau pemain yang sesuai dengan pola yang saya mau mainkan dengan suatu kesebelasan ini. Ya benar. Mungkin pemain itu bagus, tapi nggak cocok dengan polanya saya, ya kan? Melawan kesebelasan ini gitu ya. Iya, kan saya punya pakem, saya punya taktikal, dan saya mau pemain yang sesuai dengan taktik yang saya mau terapkan. Ya, itu yang makanya untuk perekrutan pemain seperti itu, saya coba mencari pemain-pemain yang sesuai, yang bisa masuk dengan taktik saya, dan ya mungkin makin banyak keraguan waktu kita kalah uji coba lah, ya kan? Lawan Persmin itu pasti, keraguan lebih tinggi, ya tekanan di mana-mana. Tapi ya untungnya ya seperti itu udah sering saya hadapi kan, karena di Liga 2 tekanannya lebih parah lagi. Kita pernah uji coba dibantai 4-1, 5-0, ya saya nggak masalah lah kan. Yang penting kita uji coba, kita tahu kelemahan kita tahu cara memperbaikinya kan. Nah itu yang kita siapkan. Dan saya sebenarnya bersyukur kekalahan lawan Persmin itu. Nah, saya pribadi sangat bersyukur karena di situ kita bisa melihat kalau kita itu bukan apa-apa gitu kan. Kita kalau untuk juara Piala Gubernur Sulut ini nggak mudah. Ada Persmin yang belum bisa kita kalahkan, kita kalah kan. Ada KJS waktu itu uji coba masih 0-0 yang belum bisa kita kalahkan. Dan itu yang bikin kekalahan itu yang bikin kita semakin kerja keras kan. Kerja keras di lapangan, pelatih, pemain kerja keras untuk bisa capai target itu. Dan saya juga nggak nyangka juga ketika datang ke sini, ketika memulai kompetisi begitu kompetitifnya kompetisinya, karena banyak yang waktu saya mau datang ke sini banyak teman-teman itu udah pasti juara itu, gampang itu ya kan. Tapi kan ternyata waktu di sini ini kompetitif sekali ya kan. Semua saya lihat memang luar biasa, Sulut luar biasa. Banyak potensi pemain-pemain yang luar biasa di Sulut ya. Iya di Sulut. Dan dan saya dengar cerita juga baru tahun ini yang benar-benar kompetisinya yang sangat kompetitif. Ya makanya saya senang juga dengan kompetisi yang kompetitif itu. Ya kita bisa mempersiapkan lebih baik di nasional karena banyak tim-tim yang di luar Jawa ya. Kalau kita bicara di luar Jawa, banyak tim-tim yang kesulitan di nasional karena mereka menghadapi kompetisi yang gak kompetitif. Kadang ya mereka cuman ada 5 tim, kan menang terus 10-0, 15-0, tiba-tiba di nasional mereka ketemu tim Jawa nggak bisa buat apa-apa kan, karena nggak terbiasa dengan kompetitif yang begitu kompetitif. Ya. Dan kita juga sepanjang perjalanan Liga 4 Sulut kemarin kita ada di grup yang
kompetitif. Ya kan ada Kuda Laut, ya, PSMU kan, sama finalis Bolsel, ya kan sangat kompetitif kan. Pertandingan kita menangkan tapi dengan kerja keras, ya nggak ada yang mudah, dan itu yang membuat kita terus berkembang setiap harinya. Setiap hari. Ya, setiap pertandingannya kita terus berkembang karena kita selalu dapat lawan yang setelah lawan ini kita dapat lebih berat lagi. Setelah ini kita dapat lebih berat lagi. 6 besar kita ketemu Minsel, kita nggak bisa menang. Setelah itu wajib menang lawan Persmin, ya alhamdulillah kita bisa menang. Walaupun di menit-menit terakhir. Oke Bang Oji, pada saat itu tim Anda melawan Persmin ya, harus menang, menang. Kalau seri aja kita udah kalah ya, Persmin udah kalah. Apa yang Anda terapkan pada pemain-pemain? Waktu itu Iji yang membuat gol lah. Iji sebenarnya posisi mana dia? Pada saat pertandingan itu dipasang pada posisi striker atau striker. Siapa striker kita yang senior? Ferdinand. Apa dia? Main dia waktu itu kan? Irgi menggantikan Ferdinand. Oh iya, di babak kedua ya. Di babak kedua. Saya pikir Irgi itu tim bayangan, striker bayangan waktu itu, sehingga dia bisa datang dengan tiba-tiba tanpa dikontrol, tanpa dapat kontrol oleh pemain belakang lawan. Karena kadang-kadang dia datang tiba-tiba. Setiap waktu itu saya lihat 2 gol lawan apa itu sama Persmin, dia nggak pada posisi di depan, dia datang dengan tiba-tiba langsung gol. Jadi waktu itu memang Irji dipasang sebagai striker dia striker. Anda melihat bahwa tim sekarang ini, pasukan Anda ini, skuad Anda ini sudah pada posisi yang bagus untuk diterapkan di tingkat nasional, kompetisi Liga 4 nasional. Ya, kita ada perubahan kemarin. Beberapa sekitar 6 pemain kemarin kita evaluasi. Pemain yang kita anggap tidak bisa bersaing di nasional, berkembang, tidak bisa bersaing di nasional, dan kita datangkan juga 6 pemain yang untuk menambah kekuatan kita. Kekuatannya. Sekarang ini. Iya. Untuk ke Liga 4 nasional. Iya, Liga 4 nasional. Jadi ada penambahan 6 pemain dan pengurangan 6 pemain. Kalau kita lihat komposisinya ya saya lihat kalau kita bisa ningkatin mental mereka, kita siap bersaing. Iya, kalau saya lihat ya yang utama mental sebenarnya. Benar. Cara bermain, mengolah bola semuanya itu kurang kedua kalau pengen saya ya. Tapi mental itu yang harus dibina terus kepada pemain supaya mereka punya mental juara ya. Nah kalau mental udah rusak ya karena itu tadi saya melihat pemain-pemain yang ada sekarang udah bagus secara teknik, ya kan, secara taktik juga pemahamannya mereka cepat. Nah sekarang kan tinggal mental karena kita udah nggak main di Sulawesi Utara lagi, ya kan, kita main di Jawa dengan tim-tim yang juara-juara juga, dan itu ya yang akan berbicara dengan mental. Pertandingan pertama besok pasti akan sangat sulit. Ya, selalu. Pertandingan pertama itu pasti akan sangat kesulitan ya. Kita bisa kita berharap menang, tapi kita bisa kalah. Karena itu pasti akan sangat-sangat sulit pertandingan pertama. Tapi kalau kita bisa lewati pertandingan pertama, kita bisa dapat pelajaran dari pertandingan pertama, pertandingan ke depan pasti bakal lebih jalan mulus ya. Ya, karena ujiannya ada di pertandingan pertama. Ya biasanya begitu. Iya, betul. Orang bilang demam panggung. Iya. Bang Oji, itu sudah ya. Pemain-pemain skuad Anda yang ada sekarang ini sudah ada penambahan. Sekarang kalau boleh saya tahu, penonton juga ingin tahu bagaimana hubungan dengan manajemen, Bang Oji lihat bahwa mereka benar-benar akan membuat Persma ini ada pada posisi yang diinginkan oleh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Iya. Ya, hubungannya sangat baik ya. Saya dengan manajemen sangat baik, dan saya
juga sangat berterima kasih ya dengan manajemen karena sudah percaya sama saya, ya kan, meskipun orang meragukan, mungkin ada keraguan di awal di mereka, tapi mereka tetap kasih kepercayaan penuh kepada saya untuk membuktikan. Dan disinilah hasilnya kita sekarang, kita bisa membuktikan dan kita semakin yakin kalau kita bisa mewujudkan nih mimpi-mimpi masyarakat sini untuk bisa membawa Persma ke Liga 3. Liga 3 ya. Ya. Oh. Ya dengan itu kawan, dengar sendiri ya bahwa manajemen maupun pemain itu kompak bersama-sama. Mereka ingin mewujudkan keinginan daripada pecinta bola di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Ya, Kota Manado. Jadi kapan berangkatnya? Sudah ya, dalam waktu dekat kita akan berangkat ke Jawa. Itu sangat penting juga untuk kita karena kita mau mengukur kemampuan kita di sana dengan bisa uji coba dengan lawan-lawan yang sudah lolos ke nasional. Jadi berangkat ke Jawa ini dalam rangka untuk memperkuat tim. Iya. Uji coba. Iya. Jadi belum ada tujuan utama untuk pertandingan. Belum. Karena kan kick off-nya 30 Mei. 30 Mei. Oh, jadi ada waktu ya? Ya. Ini ada waktu ya sekitar 2 minggu lah ya. Ya, ada waktu 2 minggu. Paling nggak kita bisa dapat minimal 3 pertandingan. Di sana ya. Iya, 3 pertandingan uji coba dengan tim-tim yang sudah lolos ke nasional. Jadi kita bisa tahu kemampuan lawan seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Bisa dibocorkan kita Persma ini akan lawan siapa dan berapa tim yang akan berkompetisi? Uji coba, lawan uji coba. Iya, lawan uji coba dan kompetisi memang Liga 4 untuk nasional. Ya, kalau Liga 4 nasional kan sistemnya ada 64 tim. 64 tim. Ya, 64 tim. Jadi 64 besar. Ya, dibagi grup jadi 4 tim satu grup. Peringkat 1-2 lolos ke 32 besar. Ya, sama lolos ke 16 besar, baru lolos ke 8 besar. Nah, di 8 besar itu peringkat 1 sampai 3 itu promosi. Peringkat 1-2 nanti final. Ya, peringkat 3-4 peringkat 1-1 final. Jadi kan dibagi 2 grup. Peringkat 1 final, peringkat 2 sama 2 semifinal. Peringkat 3 udah pasti promosi. Jadi waktu dekat ini akan ke Jawa ya. Sudah ada tim yang dilobi untuk ada beberapa tim kayak bersedia karena banyak juga tim-tim yang sudah ke sana untuk TC karena mereka juga cari uji coba. Jadi kayak ada tim dari Papua udah di sana dan kita bisa uji coba dengan mereka juga. Tim-tim dari Jawa Barat kita bisa uji coba dengan mereka juga. Berapa pemain yang akan dibawa ini? 25 pemain. 25 pemain. Iya. Official 7. Ya. Nah, harusnya dibawa dong fans. Biar saya sempat dengar kemarin Pak Gubernur bilang nanti kalau final kita bawa. Fans kita bawa. Dengar kawan ya. Kalau Persma bisa masuk final untuk Liga 4 ini menuju ke Liga 3. Ketua Persma Badai Biru Serdadu Badai Biru dengar dari Gubernur, dengar ya, belum. Ya, saya sempat mendengar. Jadi jangan juga Bang Oji ini sudah memberikan harapan kepada Ketua Serdadu Badai Biru ya. Ini cuman angin surga dulu ya. Jadi itu ya, Bang Oji. Lagi saya ingin tanya. Yang maaf aja Bang Oji, yang merekrut Bang Oji untuk datang ke sini ada Pak Effendi. Pengelola juga, dia yang dipercaya untuk memanage Persma untuk masalah sepak bolanya. Ya, dia yang merekrut saya untuk ada di sini. Pak Effendi ya? Ya, Pak Effendi. Pak Effendi yang kumisan itu.
Bukan, dia kemarin datang pas final pakai kacamata. Oh. Dia orang Manado, cuman besarnya kayak di Jakarta. Oh gitu, Pak Effendi. Jadi Pak Effendi merekrut Bang Oji sebagai pelatih Persma. Iya. Ya, jadi kita orang Manado, khususnya pecinta sepak bola, jangan ragukan ya. Saya dulu juga sempat meragukan ini Bang Oji, kecil terus masih muda, bisa dia. Siapa ini ya? Kecil muda lagi, bisa menangani tim sebesar Persma walaupun ini Liga 4 ya. Tapi Persma sudah sempat punya nama gitu, punya nama, pernah berlaga di tingkat nasional, Liga dan Hill. Dan kebetulan saya waktu itu sebagai ketua fans. Nyomong diri, nggak apa-apa nyomong diri. Jadi gitu, Bang Oji ya, dari Pak Effendi yang kita. Kebetulan kita, karena waktu saya Liga 2, Tiga Naga, beliau di Semen Padang. Oh. Ya, jadi saya sempat ngalahin dia, terus dia ngalahin saya. Jadi kita kenalnya di situ. Kalau sepak bola kan kenalnya di situ. Dulunya musuh, nanti setelah itu berteman. Sepak bola kan gitu. Strata kehidupan dan cepat gaul. Iya benar. Saya juga sempat berpikir bahwa dulu di mana Persma ada pada posisi yang kita inginkan itu tidak ada level-level kehidupan sosial. Nggak ada level, semua berbaur. Itu enaknya kalau di sepak bola ya, di cabang sepak bola. Jadi kita jadi satu gitu untuk mensupport sepak bola yang ada di tanah Minahasa atau tanah Sulawesi Utara. Bang Oji, Anda sebagai pelatih ya, sudah dikontrak sekarang ini? Ya, berapa lama? Sampai selesai Liga 4. Liga 4? Ya. Yang mudah-mudahan sampai Liga 3. Amin. Oke kawan, itu obrolan kita ya untuk siang hari ini di Malalayang Visual dengan Bang Oji yang mudah. Kita bisa mempercayakan sepenuhnya. Fans bisa mempercayakan sepenuhnya ke Bang Oji ya. Apa-apa yang diputuskan oleh manajemen untuk ditangani oleh teknisnya ke Bang Oji, ya kita tinggal mensupport aja, mendukung biar Persma ke depan lebih gemilang, lebih jaya gitu, seperti pada tahun 90-an ya. Oke Bang Oji, bisa katakan sesuatu untuk penutup kita? Ya, terima kasih sebelumnya, dan saya harap dukungannya, doanya pada kami yang akan berlaga di Liga 4 Nasional. Ya, semoga kami bisa membawa Persma menuju Liga 3 tahun depan. Ya. Oke, itu dari Bang Oji ya, untuk kita semua pecinta sepak bola Sulawesi Utara. Oke Bang Oji, terima kasih ya. Siap Om. Siap. Semoga sukses. Amin. Oke kawan, itu ruang bercerita kawan Ngancel Manau dan TVku Podcast sore hari ini bersama Bang Oji. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita obrolan sore hari ini bisa bermanfaat untuk perkembangan sepak bola Sulawesi Utara. Bye, salam sehat, Indonesia maju. Satu komando. Satu komando, bertarung.